Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku adalah Tata Adinda. Aku dari kelas belajar cepat SMA Negeri 1 Genteng. Di sini aku akan mereview atau menjelaskan materi yang ada di dalam buku yang berjudul Design with Modification dari Sudut Pandang Variabilitas yang ditulis oleh Bu Pamor Wijayati. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di dalam buku ini terdapat 11 bab yang pada setiap babnya itu terdapat subbab-subbab. Jadi, pada bab 1 itu ada sejarah perkembangan teori Darwin. Charles Darwin menyampaikan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai teori evolusi. Darwin pada awalnya memperkenalkan pada ide yang dinyatakan sebagai penurunan dengan modifikasi atau design with modification. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan pada sifat terwariskan suatu populasi organisme hidup dari generasi ke generasi. Secara garis besar, teori ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada era sebelum Darwin atau pre-Darwinian. Nah, pemikiran Darwin tidak dapat dipisahkan dari pemikiran ilmuwan-ilmuwan lain sebelum Darwin dan perkembangan ilmu pengetahuan setelah Darwin. Beberapa ilmuwan yang mempengaruhi teori Darwin yaitu Aristoteles, Carolus Linnaeus, James Hutton, dan Sir Charles Lyell. Nah, pokok pikiran Sir Charles Lyell yaitu permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika terjadi gempa hebat di Chili, pandangan Darwin terhadap ahli geologi Lyell menjadi menguat. Darwin menyaksikan pesisir Chili terdolong ke atas sejauh beberapa kaki. Pandangan Lyell juga sangat penting ketika Darwin menemukan fosil hewan laut di Pegunungan Andes. Pegunungan Andes itu adalah pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang 7.000 km dengan lebar 500 km membentang di pantai barat Amerika Selatan. Yang kedua ada teori Darwinian. Nah, teori ini dimulai dengan pelayaran Darwin dengan HMS Beagle pada tahun 1831 yang dilakukan selama 5 tahun. Perjalanan ini merupakan titik tolak pemikiran Darwin tentang ide penurunan dengan modifikasi. Darwin mengamati bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mulai dari habitat di lembah Brazil, padang rumput di Argentina, dan lingkungan bebatu di Pegunungan Andes. Teori Darwin tentang penurunan dengan modifikasi antara lain adalah yang pertama itu adalah spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi. Jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak dari keturunan yang bisa mencapai usia dewasa. Kemudian, yang kedua itu adalah populasi berjumlah sama karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Kemudian, yang ketiga itu adalah sumber makanan jumlahnya terbatas, tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. Yang keempat itu adalah terjadi perjuangan secara implisit dari semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kemudian, yang kelima itu adalah spesies yang melakukan reproduksi secara seksual. Biasanya tidak ada 2 individu yang identik. Nah, ide Darwin tentang penurunan dengan modifikasi ini ditulis dalam buku yang berjudul The Origin of Species, yaitu asal-usul spesies. Kemudian, yang ketiga itu ada teori post-Darwinian. Nah, teori ini ditandai dengan dimulainya teori genetika yang menerangkan tentang penurunan, persamaan, dan variasi pada anakan. Data hasil eksperimen terhadap berbagai varietas kacang kapri oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 kembali ditemukan pada tahun 1900 secara terpisah oleh Carnes di Jerman, De Vries di Belanda. Genetika menjelaskan apa yang dikemukakan Darwin mengenai adanya variabilitas. Variasi genetik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup mampu menjelaskan timbulnya ciri-ciri baru yang bisa
diwariskan pada generasi berikutnya. Teori post-Darwinian mendukung pandangan Darwin yang mengatakan bahwa seleksi alam bukan penyebab utama dari proses penurunan dengan modifikasi, tetapi hanya berperan sebagai faktor yang menentukan arah perubahan. Teori ini dikenal juga sebagai teori neo-Darwinian. Teori ini menyatakan bahwa 1. Terjadi perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi. Yang kedua, terjadi perubahan genotip yang terakumulasi seiring waktu. Yang ketiga, terbentuk varian baru pada materi genetik yang diturunkan, yaitu DNA atau RNA. Yang keempat, terjadi kompetisi antara individu karena keberadaan individu melebihi sumber daya lingkungan. Nah, sekarang bab 2 ya teman-teman. Bab 2 itu adalah pengantar Descent with Modification. Nah, Descent with Modification itu merupakan pandangan Darwin tentang penurunan dengan modifikasi yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Secara komprehensif, perubahan tersebut meliputi perubahan alam semesta, perubahan geologi, perubahan fisik kimiawi, dan perubahan variasi genetik biologi. Hipotesis Darwin tentang Descent with Modification memiliki konsep-konsep esensial. Antara lain, yang pertama itu adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu tertentu selalu terjadi di alam. Kemudian, yang kedua itu adalah faktor atau agen terpenting dalam proses perubahan tersebut adalah seleksi alam. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk-bentuk respons makhluk hidup terhadap seleksi alam berupa adaptasi organisme. Kemudian, yang keempat itu adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang cocok dengan alel yang tersedia. Yang kelima adalah mekanisme perubahan yang menghasilkan keanekaragaman dikenal sebagai isolasi terpisah dalam populasi makhluk hidup berupa isolasi geografik, isolasi reproduksi, dan isolasi perilaku beserta akibat-akibat yang menyertainya. Yang keenam, itu adalah kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu dan organisme sekarang mempunyai sejarah dan hubungan dengan organisme yang hidup di masa lampau. Nah, berdasarkan arahnya, penurunan dengan modifikasi yang menghasilkan keragaman atau variabilitas makhluk hidup dibedakan menjadi perubahan progresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu mampu bertahan hidup. Yang kedua ada perubahan regresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu tidak mampu bertahan hidup. Kemudian berdasarkan skala perubahannya, perubahan itu dibedakan menjadi perubahan mikro. Itu yang mengakibatkan perubahan dalam skala kecil berupa perubahan frekuensi gen di dalam individu suatu populasi. Kemudian berdasarkan hasil akhirnya, perubahan itu dibedakan menjadi perubahan divergen, yaitu perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ atau organisme yang berkerabat dekat. Sedangkan perubahan konvergen itu adalah perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ yang berkerabat jauh. Bab 3 ada bukti Descent with Modification. Yang pertama ada bukti keragaman fosil. Fosil adalah sisa-sisa tanaman dan hewan yang terlestarikan dan ditemukan di batuan endapan. Fosil terbentuk akibat penumpukan perlahan atau sedimentasi. Tokoh-tokoh yang mempelajari fosil antara ada Leonardo da Vinci dari Italia,
George Cuvier dari Prancis, dan Darwin. Selain pada batuan fosil, juga ditemukan pada amber, getah pohon yang mengeras. Pada fosil harimau, gigi pedang yang telah ditemukan di cekungan aspal di La Brea, Los Angeles. Terdapat juga tulang yang ditemukan di Cina, diyakini merupakan primata purba yang berimigrasi dari Asia ke Afrika, yang diduga merupakan babun dan simpanse. Selain fosil-fosil tersebut, keanekaragaman fosil kuda sering digunakan sebagai contoh penurunan makhluk hidup dengan modifikasi. Yang kedua ada keragaman makhluk hidup tumbuhan. Tumbuhan bunga itu terdiri atas satu divisi, yaitu Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil dan monokotil itu dibedakan berdasarkan jumlah kotiledon, struktur bunga, distribusi berkas pembuluh pada batang, struktur akar, dan struktur bunga. Akar, batang, dan daun terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu sistem jaringan penutup, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal pada tumbuhan primer terdiri dari epidermis, dan pada tumbuhan sekunder itu terdiri dari jaringan terdiri dari xilem dan floem yang terdapat di antara jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim. Perkembangan keragaman tumbuhan bunga sejak pertama kali muncul mengkolonisasi daratan pada zaman Paleozoikum. Selain keragaman struktur pada organ tumbuhan bunga, terdapat juga keragaman di bumi ini. Salah satunya adalah keragaman pada tumbuhan tarwit dari famili Asteraceae. Tarwit itu adalah tumbuhan berbunga kuning setiap musim panas. Tarwit memancarkan resin yang diperkirakan merupakan mekanisme untuk mengurangi kehilangan air selama musim panas yang panjang dan kering. Tarwit itu terdiri dari 30 spesies yang mempunyai susunan bunga komposit yang merupakan tumbuhan endemik di Pulau Hawaii. Tumbuhan ini terdiri dari pohon semak, tanaman tikar, tanaman bantalan, dan liana. Yang ketiga ada variasi dalam satu keturunan. Ras itu merupakan suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi besar yang berbeda ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Ras manusia dikelompokkan menjadi beberapa, salah satunya adalah ras mongoloid, yaitu ras terluas penyebarannya, termasuk terbanyak kedua di Amerika, Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan keseluruhan Arktik yang dihuni manusia. Nah, sekarang pada bab 4 ya teman-teman, itu ada petunjuk design with modification. Petunjuk yang bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan penurunan dengan modifikasi antara lain ada 1. Homologi alat tubuh. Struktur tulang tangkai depan manusia, kucing, paus memiliki kemiripan yang disebut juga sebagai homologi. Jadi, homologi adalah perbedaan fungsi dari struktur berbagai hewan yang apabila dianalisis secara cermat ternyata mempunyai bentuk dasar morfologi yang sama. Kondisi sebaliknya disebut analogi, yaitu persamaan fungsi makhluk hidup yang secara anatomi organ tersebut tidak mempunyai struktur dasar yang sama. Yang kedua adalah perbandingan embriologi. Persamaan perkembangan embrio dimulai dari tahap peleburan sperma dengan ovum pada fertilisasi, kemudian pembentukan zigot, kemudian pembelahan zigot dengan mitosis, kemudian morula, kemudian blastula, kemudian ada gastrula,
dan tahap awal perkembangan embrio. Mengenai perkembangan embrio, Carl von Baer menyatakan bahwa yang pertama itu ada sifat-sifat umum muncul paling awal, kemudian diikuti sifat-sifat khusus. Yang kedua ada perkembangan dimulai dari yang umum sekali, kemudian ke sifat-sifat yang khusus. Yang ketiga, dalam perkembangannya, hewan-hewan multiseluler bentuk embrionya sama, tetapi kemudian pada saat dewasa bentuknya menjadi berbeda-beda. Yang ketiga, domestical kubis brokoli, kembang kol, kale, dan kubis Brussels merupakan beberapa kelompok kultivar dari kubis lapangan liar. Hasil perjalanan Darwin menunjukkan bahwa variasi yang ditemukan pada makhluk hidup dapat terjadi karena upaya domestifikasi oleh manusia, misalnya upaya pemulihan tanaman maupun hewan. Domestikasi itu adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tanaman liar menjadi tanaman atau hewan yang bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Kegiatan tersebut mengarah pada terbentuknya organisme dengan variasi yang baru. Kemudian yang keempat, itu ada fisiologi perbandingan makhluk hidup. Dengan mulai dari yang derajatnya terendah hingga derajatnya paling tinggi, tubuhnya tersusun atas sel. Kemiripan sel tubuh yang dijumpai meliputi kemiripan dalam fal respiratori, kemiripan dalam metabolisme, proses sintesis protein, dan pembentukan ATP sebagai molekul pembawa energi tinggi. Kemudian yang kelima ada petunjuk secara biokimia. Salah satu percobaan biokimia yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai organisme adalah uji presipitin oleh Natal. Dasar percobaan ini adalah adanya endapan pada suatu reaksi antigen-antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Nah, yang keenam itu ada perbandingan genetik. Teori ini dipelopori oleh Gregor Mendel. Ia mengemukakan teori genetika yang menyangkut adanya sejumlah sifat yang dikode oleh satu macam gen. Dengan demikian, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat terus hidup. Yang ketujuh, ada alat tubuh yang tersisa. Alat-alat sisa digunakan sebagai petunjuk adanya penurunan dengan modifikasi, karena dalam kenyataannya, meskipun alat tersebut tidak lagi menunjukkan suatu fungsi nyata, tapi tetap dijumpai secara nyata dan jumlahnya cukup banyak. Adapun organ-organ sisa yang terdapat pada manusia itu antara lain apendiks, selaput patah sebelah dalam, otot-otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, geraham ketiga, dan rambut dada. Nah, sekarang bab 5 adalah variabilitas. Yang pertama ada variasi pada tumbuhan. Tumbuhan bunga Mimulus sp merupakan tanaman herbal perennial yang hidup di daerah ketinggian yang lembab dengan penyerbukan dibantu oleh lebah dan burung kolibri. Seluruh jaringan vegetatif bunga tersebut ditutupi oleh rambut, mempunyai ukuran sedang dengan variasi warna yang berbeda-beda mulai merah muda hingga makin gelap dengan nektar berwarna kuning. Yang kedua ada variasi pada hewan. Bekicot adalah siput darat yang berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan. Menurut habitatnya, bekicot dibedakan menjadi satu adalah habitat di kebun, biasanya spesies Helix sp, Achatina sp. Yang kedua ada habitat di sawah, biasanya keong mas dan tutut. Yang ketiga, variasi dipengaruhi lingkungan. Variasi fenotip sangat dipengaruhi lingkungan. Ikan gupi yang berada pada lingkungan dengan predator ganas
cenderung akan menyamarkan penampilannya sehingga corak berwarna terang akan sedikit ditampilkan. Pada lingkungan baru yang predatornya tidak ganas, warna cerah tersebut lebih banyak dimunculkan. Ikan tersebut melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya agar tetap mampu bertahan hidup. Yang keempat, ada variasi genetik, merupakan penanda descent with modification. Variasi pada suatu populasi dapat dibedakan menjadi variasi fenotip atau sifat yang tampak dan variasi genotip atau susunan gen. Nah, variasi genotip dari bermacam alel dalam suatu populasi akan menghasilkan rekombinasi, yaitu suatu mekanisme yang memberikan variasi genetik tidak terhingga pada suatu populasi. Variasi sebagai hasil meiosis dan rekombinasi pada fertilisasi organisme merupakan faktor yang sangat penting sebagai bahan baku utama dalam munculnya penurunan dengan modifikasi. Rekombinasi secara umum dapat dihasilkan dari proses pindah silang, translokasi, dan aberasi kromosom. Selain itu, terdapat juga keragaman genetik, yaitu suatu tindakan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang dialami sebagai atau seluruh permukaan bumi yang dapat dialami. Keragaman sangat penting karena berkaitan dengan kesintasan dan adaptasi. Yang kelima, ada variasi fenotip. Variasi fenotip dalam populasi menyebabkan adanya seleksi antar individu. Variasi yang disebabkan berbagai keadaan luar dalam waktu pertumbuhan ini dikenal oleh seleksi alam, yaitu seleksi yang dapat mengubah susunan populasi dalam waktu yang tidak lama. Salah satu penyebab variasi fenotip adalah mutasi. Hasil dari mutasi akan berpengaruh pada sistem saraf namun tidak diturunkan kepada generasi berikutnya, sebab mutasi tersebut tidak terjadi pada sel kelamin. Sekarang bab 6 ya teman-teman, ada mutasi dan reproduksi seksual. Nah, yang pertama ada mutasi. Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang memunculkan sumber alel baru bagi populasi. Mutasi adalah sumber variasi pada makhluk hidup yang dapat terjadi di dalam sel somatik dan sel benih. Mutasi dapat mengakibatkan 1. Perubahan struktur DNA tetapi tidak mengubah asam amino. Yang kedua, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino tetapi tidak mengubah fungsinya. Yang ketiga, kematian. Contohnya pada kelainan penyakit hemofilia. Yang keempat, menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Kemudian ada juga jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada substitusi, itu penggantian satu nukleotida oleh nukleotida yang lain. Kemudian rekombinasi, pertukaran suatu urutan basa dengan yang lain. Ketiga ada delesi, adalah penghilangan satu atau lebih nukleotida dari DNA. Kemudian ada insersi, penambahan satu atau lebih nukleotida pada urutan DNA. Kemudian ada inversi, itu adalah perputaran 180 derajat rantai ganda DNA yang tersusun dari 2 atau lebih pasang basa. Selain itu ada mutasi framesif, adalah mutasi genetik yang disebabkan oleh indeks dari sejumlah nukleotida dalam urutan DNA yang tidak habis dibagi 3. Yang kedua ada reproduksi seksual. Contoh sederhana dari fenomena reproduksi seksual adalah persilangan pada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 berwarna merah disilangkan dengan bunga sejenis yang berwarna putih, menghasilkan turunan pertama mempunyai bunga berwarna merah muda. Warna merah muda dari anakan bunga ini disebabkan oleh dominasi gen yang tidak sempurna. Dominasi tidak sempurna terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga pada individu heterozigot akan muncul sifat antara atau intermediate. Reproduksi seksual berperan sebagai pengocok alel yang ada dan membagikannya secara acak untuk menentukan genotip individual.
Mekanisme yang berperan dalam pengocokan ini adalah pindah silang, perpasangan bebas kromosom, dan fertilisasi. Nah, oke, kemudian bab 7 itu ada adaptasi makhluk hidup. Jadi, adaptasi itu adalah karakteristik organisme yang meningkatkan kesintasan dan reproduksi pada lingkungan yang spesifik. Adaptasi itu merupakan sarana agar organisme tersebut tetap mampu bertahan dalam menyesuaikan dengan makanan, berusaha meloloskan diri dari diri predator, dan bertoleransi terhadap kondisi fisik. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap musim. Jadi contohnya adalah kanguru merah, itu adalah salah satu jenis mamalia berkantung asli Australia yang penyebarannya dipengaruhi oleh musim. Pada Australia bagian utara yang beriklim panas dan basah dengan cuaca kering, kelimpahannya itu rendah. Kanguru mampu hidup dengan baik pada iklim arid atau semi-arid dengan penguapan rendah atau bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, kelimpahan kanguru yang berbeda-beda pada tiap habitat di Australia terkait dengan iklim yang berperan sebagai faktor penyeleksi. Nah, seleksi alam itu adalah kekuatan besar yang mempengaruhi frekuensi berbagai alel dalam suatu populasi. Seleksi juga menyatakan apakah ciri yang ditentukan oleh suatu alel yang menyebabkan individu dapat bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Pada model awal terdapat 5 variasi bulu tikus berdasarkan perbedaan wartidak. Seleksi alam pada bulu tikus tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada direksional, itu adalah seleksi alam yang terjadi apabila kondisi lingkungan berubah atau populasi bermigrasi ke lingkungan baru, sehingga menguntungkan fenotip tertentu. Kemudian yang kedua ada disruptif, itu adalah seleksi alam yang menguntungkan fenotip pada kedua ujung distribusi frekuensi dan merugikan fenotip intermediat. Yang ketiga ada penstabilisasi, itu adalah reaksi yang menguntungkan fenotip intermediat dan mengurangi tingkat variasi. Nah, kemudian bab 8 itu ada perubahan populasi. Yang pertama ada pemisahan satu spesies menjadi 2 populasi. Populasi kawanan karibau di padang rumput Yukon itu merupakan contoh dari satu spesies yang memisahkan diri menjadi 2 populasi. Populasi porcupine berada di dataran rendah dekat dengan perairan dengan lingkungannya lebih dingin karena di luar lingkar Arktik. Populasi Vertimille berada di dataran tinggi dekat dengan pegunungan, lingkungan lebih hangat karena di dalam lingkar Arktik satu populasi cenderung saling mengawini sesamanya dibandingkan dengan mengawini populasi lain. Satu spesies yang terpisah menjadi 2 populasi di lembah Yukon disebabkan karena 2 populasi tersebut terhalang secara geografi dengan bentang alam berjarak sangat jauh sehingga keduanya kemungkinan kecil untuk bertemu dan saling mengawini. Yang kedua ada perubahan populasi badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae dan 1 dari 5 badak yang masih ada di dunia. Permintaan harga cula badak yang tinggi menyebabkan hewan ini berada pada kondisi kritis akibat pemburuan. Penanda terjadinya perubahan dalam populasi adalah adanya fluktuasi jumlah yang menyebabkan sebagian lokang gen akan hilang. Jumlah yang berfluktuasi disebabkan karena perubahan lingkungan akibat iklim yang tidak menentu. Populasi badak yang berubah itu merupakan penanda bahwa populasi tersebut dalam kondisi tidak stabil. Dan jika mengalami kepunahan, maka seluruh gen dalam rongkang gen yang akan hilang. Yang ketiga ada perubahan populasi tanaman obat. Kalian tahu
tahu Taman Nasional Alas Purwo tidak? Nah, Taman Nasional Alas Purwo itu merupakan salah satu perwakilan hujan tropis datar rendah yang terdapat di ujung timur Pulau Jawa. Akar kuning, cabai Jawa, dan pule itu merupakan jenis tumbuhan obat langka dominan yang terdapat di kawasan ini. Nah, perbedaan kelimpahan pada tanaman obat banyak disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi tanah, kelembapan, curah hujan, suhu, dan peristiwa herbivori dibandingkan oleh faktor manusia. Karena Taman Nasional merupakan lingkungan tertutup yang tidak bisa dimasuki tanpa izin. Yang keempat, penyebab perubahan populasi. Terdapat 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi, yaitu seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Seleksi alam itu sudah dibahas sebelumnya, bukan? Nah, sedangkan hanyutan genetik itu adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisahkan diri dari populasi yang lebih besar. Jadi, hanyutan genetik itu merupakan proses yang jumlahnya dapat diramalkan tetapi arahnya tidak diketahui. Aliran gen terlihat pada 2 ras warga Indonesia yang tinggal di Indonesia Timur. Terlihat kesamaan morfologi yang jelas antara orang yang tinggal di Papua, Ambon, dan Timor. Terlihat pula kesamaan morfologi yang jelas antara orang yang berasal dari Cina, Filipina, Manado, dan Dayak. Sekarang bab 9 itu adalah hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi jika yang pertama, mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Yang kedua, semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini sesama anggota populasi lainnya. Yang ketiga, tidak terjadi imigrasi atau emigrasi atau jumlah individu yang berimigrasi sama dengan yang beremigrasi. Yang keempat, jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Yang kelima, populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Yang keenam, semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dan tidak terjadi seleksi alam. Nilai keseimbangan untuk frekuensi alel dan genotip yang dihitung dari persamaan Hardy-Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik suatu populasi selama beberapa generasi. Jika frekuensi alel atau genotip menyimpang dari nilai yang diharapkan dari keseimbangan Hardy-Weinberg, maka populasi dikatakan sedang mengalami perubahan. Ketidakseimbangan keterkaitan apabila 2 atau lebih alel pada suatu lokus dan lokus lain pada kromosom yang sama dengan 2 atau lebih alel mengalami pertukaran genetik yang menghasilkan rekombinasi dan terjadi secara teratur selama periode waktu tertentu. Maka, frekuensi kombinasi alel pada 2 lokus sintetik akan mencapai keseimbangan. Jika keseimbangan tidak tercapai, alel dikatakan berada dalam ketidakseimbangan keterkaitan. Efek yang ditimbulkan adalah adanya kecenderungan 2 atau lebih alel terkait untuk diturunkan bersama menjadi lebih sering dari yang diharapkan. Kelompok gen semacam itu disebut juga dengan supergen. Bab 10 ada variasi baru. Variasi yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses bertahap. Proses tersebut bisa menghasilkan varian yang berbeda dengan induknya atau secara bergradasi. Anggota suatu varian seringkali mirip satu sama lain sebab populasi tersebut terhubung oleh aliran gen terutama pada populasi yang tinggal berdekatan. Pada populasi yang berjauhan masih terjadi aliran gen tapi sangat kecil. Penurunan dengan modifikasi yang menghasilkan varian baru melalui proses dalam rentan waktu yang sangat lama. Pembentukan varian salah satunya disebabkan oleh munculnya penghalang atau isolasi reproduktif. Isolasi reproduktif
menghasilkan penghalang berupa faktor-faktor biologi yang merintangi anggota dua varian yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang variabel dan fertil. Penghalang tersebut mencegah aliran gen dan membatasi pembentukan hibrida yang dihasilkan dari perkawinan antar varian. Yang pertama ada pembentukan varian allopatrik. Pembentukan varian allopatrik adalah proses pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografis sehingga aliran gen di antara dua populasi tersebut menjadi terputus. Langkah pertama dalam pembentukan varian allopatrik adalah pembagian satu populasi menjadi dua atau lebih subpopulasi yang benar-benar terisolasi. Barrier geografis memungkinkan populasi tersebut terpengaruh faktor lingkungan seperti makanan. Jika keadaan berlangsung dalam waktu yang lama, akan menyebabkan terjadinya isolasi intrinsik yang mengarah pada isolasi reproduksi yang menghalangi pencampuran gen dan mengarah terbentuknya varian baru. Contoh dari pembentukan varian allopatrik adalah burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Yang kedua ada pembentukan varian parapatrik. Pembentukan varian ini mirip dengan pembentukan varian peripatride yang dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru. Namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Pembentukan varian ini dihasilkan dari mekanisme perubahan yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. Yang ketiga, pembentukan varian simpatrik. Pembentukan varian simpatrik merupakan proses terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi varian yang berbeda yang menghuni habitat yang sama dan pada akhirnya varian tersebut akan mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduksi. Pembentukan varian simpatik diakibatkan oleh peristiwa poliploid, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual. Salah satu contoh kejadian pembentukan varian ini adalah ketika tanaman Arabidopsis thaliana L. Hein dan Arabidopsis arenosa L. Scrope melakukan kawin silang menghasilkan varian baru Arabidopsis suecica Res Norlin. Nah, sekarang bab terakhir ya kawan-kawan. Itu adalah kehidupan awal di bumi. Yang pertama adalah dokumentasi sejarah kehidupan. Makhluk hidup yang berhasil dipelajari pada 3.500 juta tahun yang lalu adalah prokariot. Semakin muda umur bumi, maka makhluk hidup yang ditemukan di dalamnya semakin kompleks dan beraneka ragam. Fosil tersebut membantu manusia untuk mempelajari kondisi makhluk hidup maupun lingkungan tempat tinggalnya pada masa jutaan tahun yang lalu. Bukti paling awal kehidupan di bumi ditemukannya berdasarkan pada fosil mikroorganisme berumur 3,5 miliar tahun. Pohon maple pertama dapat dipelajari berdasarkan fosil daunnya yang ditemukan pada 60 million years ago. Maple adalah Angiospermae, tanaman berbunga memiliki batang yang tegak dan tinggi dengan material komposit kayu yang luar biasa kuat. Yang kedua ada perubahan kondisi kimia bumi. Kondisi awal di bumi disebut dengan kondisi primer, ditandai dengan atmosfer bumi yang kebanyakan hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Ukuran bumi yang terlalu kecil tidak mampu menahan keduanya, sehingga gas ringan tersebut terlepas ke ruang angkasa. Bumi kemudian memasuki kondisi sekunder ketika sebagian besar aktivitas vulkanik mengeluarkan gas beracun. Kemudian kondisi tersier, bumi adalah kondisi ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi purba. Yang ketiga ada teori Oparin dan Miller. Teori asal-usul kehidupan diajukan oleh ahli biokimia Rusia Alexander Oparin pada tahun 1920. Namun, uraian Oparin menemui titik genesis karena kehidupan ditemukan sebelum ada oksigen di udara. Oksigen sangat reaktif dan akan bereaksi dengan molekul
prekursor organik yang terbentuk di atmosfer. Mengoksidasi mereka kembali menjadi air dan karbon dioksida. Pada awal 1950-an, ahli biokimia Stanley Miller menirukan reaksi terjadinya atmosfer primitif. Metana, uap amonia, dan air direaksikan dengan tegangan tinggi untuk mensimulasikan petir atau sinar ultraviolet. Eksperimen Miller menggunakan sistem tertutup untuk mensimulasikan kondisi purba di awal planet Bumi. Ada banyak varian dari percobaan ini. Asam amino alami, hidroksi asam, purin, pirimidin, dan gula telah diproduksi dalam varian eksperimen Miller. Percobaan ini menghasilkan isomer yang berbeda dari senyawa yang ada saat ini serta hanya sebagian yang signifikan secara biologis. Banyak molekul organik gula tertentu dan asam amino yang dihasilkan selama percobaan. Hanya satu yang biasanya ditemukan pada makromolekul biologi. Karena banyak reaksi kimia reversible, sumber energi yang menghasilkan molekul organik juga sangat efektif untuk menghancurkan senyawa tersebut. Dalam jangka panjang, reaksi yang menghasilkan senyawa organik membutuhkan perlindungan dari sumber energi yang digunakan. Fungsi dari laut purba imitasi di eksperimen Miller berupa air adalah untuk melindungi molekul organik dari radiasi ultraviolet dan petir. Yang keempat, kemunculan makhluk hidup. Materi genetik yang diduga ada pertama kali adalah RNA. Molekul RNA dengan sekuen paling cocok pada kondisi lingkungan sekitar mampu menghasilkan banyak molekul turunan. Molekul RNA tidak lagi berupa untai tunggal namun berupa satu famili sekuen yang berbeda dari induknya. Akibat kesalahan penyalinan membentuk molekul stabil dan lebih baik dalam replikasi diri. Prokaryote pertama diduga muncul pada 3,5 miliar tahun yang lalu berupa bakteri mirip Cyanobacteriaceae. Kemudian eukariotik pertama berumur 2,1 miliar tahun yang lalu ditandai dengan kondisi sel yang semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton sehingga mampu merubah bentuk untuk menelan sel lain. Hipotesis endosimbiosis adalah hipotesis tentang proses penelanan mitokondria dan plastida yang diperkirakan merupakan prokariot kecil oleh sel eukariotik. Eukariotik multiseluler pertama muncul pada 1,5 miliar tahun yang lalu berupa biota bertubuh lunak yang disebut dengan Ediacara. Organisme multiseluler yang muncul berikutnya berupa alga, tumbuhan, fungi, dan hewan. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.